Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah sehingga kita dapat hadir berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga kelak diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kajian subuh ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, dan alhamdulillah taala kita bersama Al-Karam al-Ustaz Dr. Muhammad Ulema. Baik, mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada guru kami Al-Karam al-Ustaz Dr. Mutri Batur Ulema, kami persilakan. Baik, makasih MC Ustaz Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah tafsir tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia di tempat yang mulia, di waktu yang afdol, bersama kembali melanjutkan perjalanan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita masih di dalam surah Al-Mu'minun. Kita lanjutkan masuk pada ayat 86 sampai 92 nanti ya. Mohon maaf, ini tadi pagi-pagi agak macet banget. Macetnya di rumah. Udah mau jalan, Kamal mau ikut, tiba-tiba nongol mau ikut. Aduh dah. Nah jadi Kamal maju dulu, ngaji dulu. Iya, supaya nggak macet. Kamal, mana tadi Kamal? Sini cepat sini Mal. Nyetor hafalan. Iya. Sebentar. Tadi saya udah mau jalan, mobilnya udah bergerak, ya dia bangun, minta ikut. Akhirnya sholat mandi begitu. Dah ngaji dulu ya, biar tambah pinter nak ya. Surah apa tadi? Al-Mursalat ya. Dah hafal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra uzran aw nusra. إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء نصفت فرجت وإذا الجبال نصبت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في
مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القاهرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في جنات في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah hafalan semalam. Hadis semalam baru mulai itu alhamdulillah bisa hafal. Ya meski masih sedikit sedat-sedat. Ya, jadi makanya dia tadi bela-belain harus datang mau nyetor karena sudah semalam itu udah berjuang untuk menghafal alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan hafalannya bisa terjaga, bisa juga menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Ibu Bapak hadirin tamu Allah, kita lihat ya materi ayat 84 sampai 92 edisi 27 Zulqa'dah. Jadi tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada suatu peristiwa yang amat penting, amat mulia ya, saudara-saudara kita yang kebetulan tahun ini mendapatkan kesempatan beribadah haji ya, sudah di tanah suci Mekah Madinah, begitu juga masih banyak jamaah kita yang akan berangkat. Alhamdulillah tahun ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan, kelancaran, kesehatan lahir batin, dapat menyempurnakan rangkaian amaliyah ibadah haji, kembali di tanah air sehat walafiat dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, kita lihat ayat
84. Ya, kita baca 84. Kita baca bersama Bapak Ibu ya, seperti sebelumnya kita baca supaya insya Allah kita dapatkan pahala berjamaah. Kelebihannya kalau membaca Al-Quran berjamaah itu saling menutupi, saling melengkapi. Ya, yang tajudnya masih kurang panjang, kurang tebal bacaannya, ya maka akan disempurnakan dengan yang lain. Jadi kita awali. Baik, ya Bapak Ibu semua kopinya pastikan dulu kopinya sudah aman semua ya. Sudah. Sudah habis. Ada yang belum di depan belum dapat nih. Pak Somad masih ada yang belum dapat kopi nih di depan nih. Masih ada kopinya nggak di belakang? Pak Lukman. Ada yang belum dapat kue juga. Sayang kalau nggak dapat kue, ini berkah, ini udah didoakan itu. Kopinya beda. Ya sampai ada yang nanya, Pak Ustadz itu kopinya di Baitur Rahman kopi apa ya? Saya bilang nggak tahu juga, Pak Lukman yang bikin itu. Jadi sampai banyak yang nanya itu, Japri kopi apa sih kok enak banget di Baitur Rahman? Saya cuma bilang beda karena ngaduknya Pak Lukman itu subuh-subuh sebelum sholat subuh udah diaduk kopinya begini. Iya. Jadi itu yang bikin enak Pak Lukman kopinya. Oke, masih ada Pak Lukman lagi, bartendernya lagi dibikin ya. Oke, tenang. Bartendernya lagi dibikin di belakang. Oke, siap. Ini Pak Haji di depan belum dapat nih kayaknya nih. Oh, tenang. Udah lagi ngepul di belakang. Asapnya tuh kopinya. Ya. Ini kopinya kopi Dubai. Ya 100.000. Oke, sambil kita tunggu ya kita ngaji bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah afala tadzakkarun. Turun Pak Ji. Turun Pak Ji di bawah. Ayat 86. Kul man rabbus samawatis sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayaquluna lillah Kul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah kita sudah bersama mengawali dengan membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dari surah Al-Mu'minun. Nah, kita lihat ya, kita masih ingat pekan lalu ya, Allah di sana ya mengingatkan kita anugerah yang diberikan kepada kita ya, mudah-mudahan masih ingat. Walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini erat kaitannya dengan materi kita pagi ini. Ya, dulu pekan lalu Allah ingatkan as-sam'a. Potensi yang diberikan Allah as-sam'a, absara, kemudian af'idah. Ya. Mudah-mudahan masih ingat pekan lalu. Ya, ini pada ayat 70
8. Nah, huwallazi ansya'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini relevan dengan materi kita pagi ini. 3 potensi ini diminta oleh Allah supaya kita memaksimalkannya, karena 3 anugerah inilah yang merupakan jalan untuk datangnya hidayah. 3 potensi ini kalau dimaksimalkan, maka insya Allah manusia itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat as-sam'a, ya ini Allah berikan kepada makhluk hidup, ya. Yang dibawanya itu tumbuhan, ya, pohon-pohonan itu tidak diberi oleh Allah. Nah, sehingga dia tidak bisa bergerak, tidak ada pilihan. Beda dengan as-sam'a, Allah beri as-sam'a absara, makhluk binatang, hewan Allah beri sehingga dia bisa bergerak, bisa memilih dia. Tapi keistimewaannya manusia ditambah oleh Allah dengan afidahnya, akalnya. Tidak hanya sampai di absar penglihatan. Dengan memaksimalkan potensi ini, maka manusia akan sampai ke derajat yang mulia. Nah, mari kita lihat pagi ini. Diingatkan oleh Allah setelah disampaikan anugerah potensi itu, silakan kata Allah, kalau Anda memaksimalkan potensi itu, Anda akan beriman, Anda akan sampai ke derajat takwa. Nah, Anda akan pasti meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kalau dimaksimalkan potensi ini. Ya, 3 anugerah inilah menjadi jalannya datangnya hidayah itu. Nah, kita lihat lagi di sini setelah disampaikan, diingatkan oleh Allah, ya, kembali Allah lanjutkan, ya. Jadi Anda memaksimalkan, ini pilihannya. Anda tidak menggunakan, seperti ini jadinya. Nah, ya, ada pilihan. Ya, hidup ini adalah pilihan. Jangan pernah salah pilih, terutama dalam beragama. Ya, kita lihat di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Nah, katakanlah Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini? Kalau dalam bahasa Arab, man itu digunakan untuk yang hidup. Ma yang tidak berakal, yang tidak hidup. Jadi itu bedanya dalam bahasa Arab, ya. Kulli manil ard. Siapa sih yang memiliki bumi ini? Ya, siapa yang mengatur? Man itu bukan hanya sekedar memiliki, tapi yang mengatur. Ya, siapa yang mengatur bumi ini? Ya, sebenarnya orang-orang musyrik kalau dalam bahasa Inggris ada namanya pertanyaan tidak perlu jawaban. Kalau dulu kita masih ingat belajar bahasa Inggrisnya kan Ibu ya, pertanyaan tidak perlu jawaban. Untuk menyentuh hati kita, sudah tahu sebenarnya jawabannya. Ya, sudah mafhum, nggak perlu dijelaskan, semua tahu. Ya, kan Ibu? Nggak perlu kita jelaskan, orang sudah tahu semua. Ada tuh pepatah Melayu, ya. Dalamnya laut bisa kita ukur. Dalamnya hati tidak ada yang tahu. Dalamnya celana semua orang tahu. Emang ada lanjutannya begitu? Enggak ada. Iya. Jadi nggak perlu dijelaskan, semua orang udah tahu. Ya, dalam bahasa akademik ada yang disebut dengan aksioma, pemahaman menyeluruh. Orang nggak perlu dijelaskan, udah tahu. Ya, nah sama ini. Kulli manil ardu wa man fiha. Siapa sih yang menciptakan bumi ini dan siapa yang mengatur? Seimbang. Coba, nggak ada yang, ya kalau boleh meminjam istilah UAS dan Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung, ya. Bagaimana penjelasannya begitu detil,
ilmiahnya Al-Quranul Karim. Kata beliau, banyak orang takjub dengan keindahan Amazon, hutan Amazon yang begitu rindang, begitu banyak hayati, tumbuhan, hewan, binatang begitu indah, luas terbentang. Semua memuji keindahan. Begitu juga ketika melihat gurun Sahara, banyak yang apaan itu, nggak ada sumber kehidupan, gersang, panas. Tapi jangan salah, ternyata pupuknya Amazon itu dari gurun Sahara itu. Ya, Allah yang jadi dipupuknya bukan, itu enggak pernah dipupuk itu Amazon, subur. Dari mana diambil pupuknya? Dari Sahara itu. Dengan perputaran 70 jam menguapnya air, menguapnya panasnya Sahara ini, maka sampailah pupuk itu di Amazon. Betapa seimbangnya alam raya ini, betapa seimbangnya bumi kita ini. Dari situlah. Begitu juga sistem kerjanya hukum-hukum sunnatullah ini, termasuk keberadaan kita. Ya, kenapa ketika kita mau tidur diminta baca ayat kursi? La ta'khudhuhu sinatu wala naum, supaya dijaga kita ini. Kita tidak mampu menjaga diri kita ini, Bapak Ibu. Betapa banyak keperluan kita. Makanya di sini disebut limanil ardu wa mau fiha. Siapa yang mengatur, siapa yang menjaga? Dari dulu sampai hari ini kebutuhannya oksigennya terus terbarukan. Kalau menurut hitul akang logika ini udah tercemar banget ini. Tapi tetap di pagi hari segar lagi. Siapa yang mengatur? Kita tidur tapi mesin kita ini tidak pernah istirahat. Kalau itu perusahaan di Bekasi, di Cikarang itu, coba aja kita lihat di tol, pintu tol Bapak Ibu, meski sudah pakai kartu, tetap aja ada yang satu karyawan standby di situ. Siapa tahu tiba-tiba ada masalah, nggak bisa dilepas sepenuhnya. Tapi kalau kita tidur nyenyak, siapa yang jaga? Nggak ada. Tidur nyenyak, semua anggota tubuh kita ini bekerja, berfungsi, sudah diatur oleh Allah. Allah yang menjaga. Coba kita bernafas oksigen, meski kita tidur, jantung kita tetap ada berfungsi, ginjal kita tetap berfungsi, darah kita tetap mengalir, berputar. Makanya perumpamaan darah itu sama dengan harta kita. Darah kalau berhenti sudah mati kita. Begitu juga harta. Kapan harta ini terhenti, ya sudah mandek, udah macet. Maka harus bergerak, terus disalurkan. Begitu hebatnya perputaran, gak usah terlalu jauh, di diri kita ini aja dulu kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat dan mengambil pelajaran? Siapa yang mengatur? Kita makan kemarin, minum Bapak Ibu, besok sudah difilter, sudah berjalan otomatis. Yang minum keluarnya lewat depan, yang ampasnya lewat belakang. Udah, maaf Bapak Ibu, sudah diatur oleh Allah. Ya Allah, ini enggak berbarengan ya. Udah. Ini makanya kalau disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami kata Allah lebih dekat daripada urat nadimu, lehernya. Kita tidur, makanya ketika akan tidur bacalah ayat kursi, bacalah qul huwallah. Minta perlindungan sepenuhnya. Ini baru yang kecil. Kata Al-Qur'an, limanil wa man fiya in kuntum ta'lamun. Siapa yang mengatur, siapa yang menjaga? Sebenarnya di dalam hatinya orang-orang musyrik ini, dia tahu bahwa itu adalah Allah. Allah yang menciptakan. Makanya yang disentuh di sini ta'lamun. Ta'lamun identik dengan as-sam'ah. Jadi hebat benar ini ayat Al-Quran. Banyak mendengar dulu deh. Diharapkan ketika Anda mendengar, Anda bertambah pengetahuannya. Ta'lamun. Ya, banyak mendengar dulu. Kan? Jadi ini kaedahnya.
Dengan mendengar diharapkan bertambah pengetahuan kita. Tapi tidak cukup itu. Banyak orang tahu tapi masih mengingkari. Ya, kalau ditanya orang-orang musyrik yang tadinya itu dia tahu sebenarnya yang menciptakan alam raya ini Allah, tapi masih enggan mengikuti. Kadang malu, kadang takut derajatnya tidak lagi mendapat fasilitas. Ya banyak orang-orang musyrik Mekah begitu. Kalau saya beriman nanti penghormatan ini hilang, nanti pajak ini nggak masuk lagi, nanti uang keamanan hilang, banyak nanti turun derajatnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya istri Rasulullah Khadijah sedih nangis. Rasul tanya istrinya, wahai istriku tercinta, wahai kekasihku Khadijah, apakah engkau menangis karena sedih derajatmu turun? Punya suami seperti saya, tadinya kamu kalau ada acara tempat duduknya paling depan tinggi terhormat, hebat, hartanya berkelimpahan, habis menjelang wafatnya sampai kain kafan pun nggak ada. Apa kata Khadijatul Kubra? Ya Rasulullah, aku nangis bukan karena itu. Yang saya sedih, jangan sampai nanti dakwamu belum selesai, belum tuntas, tapi nggak ada lagi harta yang bisa engkau gunakan untuk kemaslahatan Islam. Coba betapa sedihnya. Siapa yang tidak kenal kekayaan Khadijatul Kubra? Habis digunakan untuk beli kuda perang, baju perang, membebaskan budak, semua. Bagaimana untuk kemaslahatan umat Islam ini? Itu yang membuat aku sedih ya Rasulullah. Kalau itu mah udah lewat, bukan itu yang saya pikirkan, agama Allah ini. Makanya dalam riwayat Jibril datang memberikan kain kafan itu buat Khadijatul Kubra. Wanita mulia dijamin masuk surga. Habis sedih Rasulullah. Ya, sampai dia menyebut, sekiranya itu yang terjadi ya Rasulullah, Islam belum sempurna, masih butuh biaya. Hendak engkau menyeberang lautan tapi tidak ada sarana, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku untuk engkau jadikan. Masya Allah, tambah sedih, tambah nangislah Rasulullah. Ya, betapa hebatnya wanita, ya, Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Ya, itu yang menjadi dia sedih nangis, bukan karena derajat itu. Ya, luar biasa keislamannya Khadijatul Kubra. Makanya Rasulullah waktu itu setiap tahun berkurban, dia selalu berkurban untuk Khadijatul Kubra. Wanita yang salehah, istri Rasulullah. Dia niatkan ini untuk Khadijah. Kemudian barulah umatnya. Nah, begitu kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khadijah. Nah ini banyak mendengar, maka insya Allah akan bertambah ilmu. Afala ta'lamun. Apakah kamu tidak mengambil pengetahuan, berilmu dengan mendengar? Jadi pekan lalu. Nah, kemudian saya kuluna lillah. Mereka menjawab, orang-orang musyrik itu, ya, yang mengatur dan mencipta, menjaga keseimbangan alam raya ini, ya saya sebenarnya tahu itu adalah Allah. Nah, tapi apa lanjutannya? Kul afala tadzakkarun. Coba kita lihat, apakah kamu tidak merenung? Tadzakkarun. Jadi naik levelnya. Ya, katakan, apakah kamu tidak ingat, merenung, mengambil pelajaran? Ini lebih tinggi derajatnya daripada ta'lamun. Naik ke sini. Afala tadzakkarun. Melihat lebih tinggi derajatnya daripada mendengar. Itu sebabnya Al-Quran menganjurkan fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi, lihat betapa ciptaan Allah begitu indah, begitu tidak terbatas. Lihat, jalanlah. Kita sering mendengar bagaimana di Jepang begitu disiplinnya masyarakatnya. Disiplin pejalan kaki, disiplin pengendara,
Bahkan dokternya kalau kita lihat ya, Ibu ya, kalau dia datang di rumah itu dia nggak di atas duduk, di bawah duduk. Oh ini Bu, ya bahkan untuk pasien itu kalau dokternya bidan itu datang di sana, dia yang dibukain obatnya. Silakan Bu. Kalau kita mana ada bidan dokter mau datang begitu. Iya. Terlambat aja datang udah dimarahin. Ini mah udah parah baru datang. Waduh, bagaimana tambah parah sakit itu Ibu. Orang kasihan bagaimana nggak terlambat udah macet. Udah terlambat dimarah-marahin. Ya Allah. Kalau di Jepang kalau memang kondisi darurat, dokternya yang datang di rumah. Pasien, ini Bu nggak apa-apa, ini tenang begini-begini. Ini Bu obatnya. Jadi dibukain supaya jangan sampai ketuker. Ya. Masya Allah begitu tertibnya disiplinnya. Itu kalau kita dengar, tapi kalau kita datang melihat asli baru kita takjub, iya ya ternyata benar. Betapa indahnya negeri di luar sana. Kadang orang kalau tidak melihat keindahan di luar selalu menganggap negerinya paling bagus. Nah, tapi coba sekali-kali lihat di luar sana. Indahnya Swiss, ternyata masih kita jauh. Ya. Kadang kita daripada ke sana di Indonesia juga banyak ya memang kemampuan finansial kita yaitu ya di Ragunan aja yang murah meriah. Ternyata jauh lebih indah. Lihat Al-Absar. Kita membaca ya dulu bagaimana Fir'aun, kita mendengar dibacakan Al-Quran. Ternyata ketika kita melihat langsung takjub kita. Oh ini ya orang yang paling sombong nih. Nah coba. Baru kita masuk di museum Mesir, di bawah itu dilihat. Kalau dulu masih ada ranjang emas, masih ada ranjang emasnya. Sekarang udah mungkin diumpetin kali ya pemerintah Mesir. Nggak ada lagi. Kemarin kita lihat, takut diculik kali. Jangan sampai ada orang Indonesia digergaji itu ranjang. Ya. Orang Indonesia itu berani. Jangankan itu Ibu. Ka'bah aja pernah digunting kiswahnya. Itu ada orang Sulawesi Selatan, orang baru. Digunting itu, diam-diam bawa masuk digunting itu kiswah Ka'bah. Ada pernah juga bawa martil, ingin dimartil itu Ka'bah diambil. Nauzubillah ini Indonesia. Itu orang dari Sulawesi Selatan, maaf ya kalau Sulawesi Selatan. Tapi bukan orang Wajo, bukan orang Luwu. Kalau Pak Haji Andi orang Luwu. Orang Sidrap. Ya Allah ini bagaimana kamar Iskandaria Pak Haji Asep ada Pak Muhammad itu kita kemarin di Iskandaria ya Allah coba begitu melihat kebesaran Allah. Makanya kemarin waktu kita di Mesir saya nyari-nyari itu ranjang emasnya Fir'aun, kereta kencananya kan dulu masih dilihat di piramid itu masih ada. Sekarang udah nggak ada. Oh takut digergaji kali, takutnya digergaji orang Indonesia. Akhirnya diumpetin. Ya, yang ada kemarin piringnya, gelasnya masih ada Bu Haja ya. Sama sendok garpunya itu emas. Mungkin itu nggak terlalu ini, tapi penjagaannya ketat. Yang lainnya udah diumpetin, takut. Ya masih ada peninggalannya, itu berharga. Bisa dibayangin, itu kereta kencananya emas. Kalau kita pedalnya pun itu pedatinya emas. Coba ranjangnya. Jadi kita semahal-mahalnya ranjang kita masih terjangkau harganya ya Bu Haja ya. Dia mah ranjangnya emas. Masya Allah. Nah ketika kita melihat absar tadzakkarun, diharapkan Anda mengambil pelajaran. Nah, ayat di sini menyebut ya supaya mengingat. Artinya mengingat itu di kepala. Diharapkan apa yang kita lihat ini masuk membekas. Iya ya Masya Allah. Oh ternyata ini hikmahnya. Makanya Allah ingat. Fasiru fil ard. Jalanlah di muka bumi ini. Lihat. Supaya Anda bisa mengingat. Mengambil pelajaran. Kalau sebenarnya tadzakkarun itu mengambil pelajaran. Lebih tepat. Kalau ta'lamun supaya dapat pengetahuan. Tadzakkarun supaya kamu mengambil pelajaran. Silakan. Kita jalan di Mekah, Ibu betapa banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau melihat semua,
peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah Madinah itu penuh sejarah histori, penuh. Bagaimana Rasulullah berjalan di suatu tempat itu kuburan, Rasul dengar bagaimana penghuninya diazab, bagaimana Bukit Uhud sampai Rasulullah ziarah di Bukit Uhud, naik di atas, ya. Ada peristiwa di celah Bukit Uhud, di situ ada darahnya Rasulullah. Sampai waktu itu, sampai hari ini darah itu masih wangi. Tapi oleh pemerintah Saudi ditutup karena takutnya pada jamaah pada naik semua, susah apalagi siang-siang panas. Masih wangi, ya, darah itu. Ketika Rasulullah naik di atas Bukit Uhud sampai bergetar itu Bukit Uhud, begitu senangnya saking rindunya kepada Rasulullah. Nah, tapi sayang jarang dijelaskan di sana karena waktunya. Bergetar itu Bukit Uhud. Sampai kata Rasulullah, siapa yang mau nanti melihat, ya, Bukit Uhud ini mencintai kita dan kita mencintai, salah satu di antara nanti yang dihadirkan di surga adalah Bukit Uhud ini. Jadi kalau mau melihat, siapa yang melihat, maka lihatlah, inilah gambaran nanti bukit di surga, Bukit Uhud. Nah, jadi seakan-akan pesannya, naiklah, lihatlah Bukit Uhud ini karena nanti akan dipertemukan di dalam surga Allah. Jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa. Jadi kalau kita jalan di Bukit Uhud, kadang jamaah itu, saya udah pernah Pak Ustadz. Bukan masalah pernahnya. Siapa tahu perjalanan kali ini itu yang diterima oleh Allah. Jadi kita sempatkan turunlah sedikit, bergerak meski kita nggak naik di puncak, paling tidak melihat Bukit Uhud itu. Banyak perjalanan Rasulullah sepanjang Mekah Madinah itu. Nanti yang berangkat lagi edisi umrah ini kita mau ke Al-Ula tapi nggak bermalam, cukup lewat saja. Kota yang dikutuk, kalau orang Minang menyebutnya kota yang dikutua. Malikundan dikutua. Dikutuk. Nah, jadi kita cuma lewat aja karena memang dilarang Rasulullah berlama-lama di situ. Jangan sampai datang azab. Ya, sama datangnya burung ababil satu tempat di sebelah selatannya Mekah itu sampai hari ini masih gosong tempat itu. Ya, kita cuma lewat, dianjurkan mempercepat langkahnya kalau melewati tempat itu. Boleh foto ya, namanya ibu-ibu. Orang dilarang aja askar masih sempat aja foto-foto. Foto-foto aja. Nah, ini hikmahnya Al-Absar pada pekan lalu. Ini urutannya sesuai, jadi tingkatnya lebih tinggi. Tadzakkarun. Mudah-mudahan engkau mengambil pelajaran dengan melihat. Nah, kita masih ingat dulu ya, as-sam'a bentuk tunggal, ini absar bentuk jamak. Artinya dari melihat ini Anda bisa dapat mengambil banyak pelajaran. Nah, kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya. Kul marrabbus samawati sab'i rabbul arsyil azim. Katakan juga Muhammad, siapakah yang mempunyai langit yang 7, yang mempunyai arasy yang besar, yang agung. Bukan hanya satu, kalau cuman hanya tadi yang ayat 84 itu kan cuman bumi kita ini kecil. Masya Allah, ini luar biasa Islam. Makanya banyak ahli, ya diantara dulu dosen saya itu Prof. Welhalak yang dari Jerman, ketika meneliti ayat Al-Quran butuh waktu 2 tahun. Ini dari mana informasi ini didapatkan oleh Muhammad? Sementara di zamannya belum ada teleskop untuk bisa melihat susunan planet-planet ini, tapi ini informasinya udah canggih banget. Sama dengan sarjana Prancis Duque, ketika menemukan mumi Fir'aun, 2 tahun dia pelajari, masuk Islam. Ini dari mana Nabi Muhammad mempelajari sejarah ini? Sementara di zaman Rasul belum ada mikroskop untuk meneliti ini. Partikel-partikel di jasadnya Fir'aun disebut, kami menyelamatkan jasadmu Fir'aun supaya menjadi pembelajaran bagi orang sesudahmu. Nah, waktu itu belum ada alat yang canggih sekarang seperti sekarang ini. Setelah diteliti 2 tahun penelitiannya.
di Laut Merah. Itu sarjana Prancis Duque. Setelah itu masuk Islam. Sama dengan ini gugusan. Coba kita lihat. Nah kalau tadi yang 84 itu berbicara hanya untuk planet bumi kita. Nah tapi ini lebih jauh lagi. Marabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa yang mencipta ya samawat, langit yang 7. Ini siapa? Ternyata jauh di luar sana jagat raya ini tidak bertepi. Bumi kita ini ternyata kecil sekali. Bumi kita ini dengan di alam raya Ibu sama dengan ya sebiji kacang hijau di tengah lapangan bola. Begitu perumpamaannya betapa kecil lah. Ternyata enggak. Jauh di sana masih banyak sekali. Makanya ini gambarannya. Wa rabbul arsyil azim, dan arasy Allah yang maha mulia, yang agung. Arasy itu sebagai tempat isyarat. Jadi dalam bahasa Al-Quran ada disebut dengan ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Ada ayat yang hanya Allah yang tahu maknanya, hanya berupa kiasan. Kayak arasy itu singgasana, diartikan singgasana. Karena biasanya raja itu ada tempat singgasananya di mana dia berkuasa. Itu isyarat. Ya itu isyarat. Hanya Allah yang tahu seperti apa bentuknya. Wallahu a'lam. Tapi ini simbol kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arasy yang besar, yang agung. Ya, jadi tempat kita ini enggak ada apa-apanya, bumi ini kecil. Ternyata makin kesini makin terbuka rahasia bumi ini. Iya ya, ternyata kecil sekali. Di luar sana masih banyak planet-planet gugusan bintang-bintang yang tidak terjangkau oleh manusia. Nah makanya ayat selanjutnya kita lihat di sini. Nah naik lagi. Sayaquluna lillah. Mereka pun orang-orang musyrik menjawab. Lillah. Itu yang mencipta adalah Allah. Afala tattaqun. Nah kenapa kamu tidak bertakwa? Maka naik di sini. Levelnya afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Nah, ini coba kita lihat Ibu ya. Afidah itu perpaduan antara akal dan kalbu. Ya. Apa yang diterima pendengaran menambah pengetahuan kita. Menambah ilmu kita. Apa yang diterima dilihat, diharapkan mengambil pelajaran. Tadzakkarun. Tapi jangan berhenti. Banyak orang yang pinter, ya, banyak orang yang hebat, tapi ternyata tidak sampai ke derajat ini. Afidah perpaduan antara pengetahuan yang didapatkan di dalam akal ini kemudian masuk di dalam hati kita. Maka kalau itu dipadukan, lahirlah tattaqun, takwa. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi jangan berhenti di sini. Kalau dulu Prof. Yusuf Qardawi menyebut, ya, dengan akal maka lahirlah sains dan teknologi yang menjadikan hidup ini indah. Dengan nafsu, kalau nafsu ini diarahkan dengan baik, maka lahir seni yang menjadikan hidup ini indah. Ya. Nah, dengan iman, ya, dengan kolbu, kalau diasah terus hati kita ini, diisi terus hati kita ini, maka lahirlah iman yang menjadikan hidup ini aman. Nah, begitu harus perpaduan. Nah, as-sam'a kita banyak mendengar, absara banyak memperhatikan, maka afidah ini perpaduan antara akal dan kalbu. Informasi yang diterima akal biasanya dicerna oleh hati kita, dipilah. Iya benar ini ya. Setelah dipilih,
Ternyata benar ini apa yang disampaikan ini ayat-ayat Al-Quran ini nggak mungkin. Allah yang mencipta begitu seimbang ciptaannya, akhirnya tertanamlah takwa, membekas di dalam hati. Harus terus. Nah ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Saya kulu nadillah kul afala tattaqun. Kamu tahu ini ciptaan Allah, tapi kenapa belum bertakwa? Ada orang begitu, berproses. Kalau kita lihat di Indonesia aja nih, selebriti kita banyak yang berproses login menuju Islam. Nggak gampang. Ada yang sudah mu'alaf tapi belum dipublish, belum diumumkan, masih ada. Mungkin masih terikat kontrak atau masih malu-malu, masih takut-takut. Banyak yang seperti itu. Ya. Maka Allah menyebut afala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Butuh proses. Nah ini yang diingatkan oleh ayat tadi. Ya. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wala yujaru alaih. Kita lihat sampai di situ dulu. Ya, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu yang sedang dia melindungi, ya. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Wa yujiru, siapa, seakan-akan di sini pesannya, siapa yang berserah diri bertakwa kepada Allah, ya dia menyerahkan dirinya, urusannya, hidupnya biyadihi kepada kekuasaan Allah, ya. Wa huwa yujiru, dialah Allah yujiru. Dia yang melindungi. Tenang, aman, ya nggak usah. Betapapun beratnya persoalan kita, ya kita sudah maksimalkan, ya ta'lamun, tadzakkarun, tattaqun, kita sudah ikuti proses, serahkan kepada Allah. Yang penting jangan menyekutukannya, karena itu tidak ada ampunan nanti di yaumil akhir. Kita manusia biasa, banyak kesalahan, banyak khilaf, ya. Coba kita lihat kan Bapak Ibu, di antara nikmat yang diberikan Allah, Allah menutup aib kesalahan kita. Allah tutupi, ya di antara kemuliaan orang-orang yang bertakwa, Allah tutup dosa kesalahan kita. Kalau Allah buka kesalahan kita, kita malu keluar rumah Bapak Ibu. Malu, takut. Tapi karena rahmat Allah bagi orang bertakwa, ditutupin. Makanya dulu doa yang diajarkan kiai kita di pondok, ya Allah ya Sattar ustur ma ra'ait. Ya Allah ya Rahman yang Maha Penutup, tutuplah aib kami sebagaimana yang Engkau lihat. Bukan menurut saya yang lihat, kalau kita kan yang dilihat yang kemarin doang, yang hari ini, yang lalu-lalu sudah lupa. Ya Allah ya Sattar ustur ma ra'ait. Bukan hanya sekedar ditutup di dunia, tapi nanti di akhirat. Kalau aib dosa kita sudah ditutup nanti di akhirat, maka insya Allah selamat dari neraka. Setiap dosa yang dibuka, maka itu akan pasti diazab. Pasti. Makanya kan nanti dipanggil di yaumil akhir. Peserta selanjutnya. Kan begitu. Jamaah Masjid Baitur Rahman pengajian tafsir Ahad pagi. Selamat semuanya. Amin. Iya. Itulah hikmahnya kita sering-sering datang berkumpul sama orang-orang yang saleh. Kita deketin. Rahmat hidayah itu ibu, berkah itu dipepet. Dideketin kalau cuma kita sendiri susah. Enggak ada amalan kita apaan. Ya Allah, ini udah bacaannya enggak jelas, enggak benar, rukun-rukunnya juga masih belepotan begitu. Tapi ya Allah kami bersama orang-orang yang saleh. Kami selalu hadir ya Allah, kami tahu kelemahan kami. Tapi kami hadir berjamaah. Ada ketua DKM, ada ketua majelis taklim. Ini ada orang-orang hebat, ini banyak yang hadir ya Allah. Ya. Kami hanya sekedar datang ya Allah ya, kadang juga ngantuk. Ngantuk ya Allah, kami minum kopi 1 gelas, enggak mempan ya Allah. Tambah lagi 1 gelas. Iya. Ya udah gak apa-apa. Yang penting datang dulu. Itu udah nanti. Kan?
Ini ada pisang, ini pagi ini ada yang mempersembahkan, ini ketahuan ini rumahnya ini di mana ini pisang ini. Kan Ibu, pokoknya datang aja kalau udah nyobain itu kopinya Baitur Rahman udah. Pak Lukman itu subuh itu diaduknya Ibu nggak pakai baju itu Pak Lukman loh diaduk begini. Mana Pak Lukman? Sampai itu kadang ada keringatnya dikit itu turun itu. Udah datang aja. Insya Allah makanya kan diingatkan oleh Al-Quran. Wa huwa yujiru, maka dia yang memberi perlindungan. Serahkan. Setelah kita maksimalkan ini, baru kita serahkan, bukan tanpa usaha. Udah deh, saya terserah Allah. Nggak bisa begitu. Salah. Maksimalkan dulu potensi yang dianugerahkan Allah ini, baru kita berpasrah. Ayat ini menyebut, kalau sudah mengikuti tahap demi tahap, maka pasrahkan. Kul man biyadihi malakutu kulli syai. Siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, begini Bapak Ibu. Itu kan orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Berapa suku di Mekah, begitu juga jumlahnya berhala-berhala di depan Ka'bah. Ini suku ini berhalanya besar. Besok datang lagi berhala lebih besar lagi suku ini, nggak mau kalah. Sebenarnya dijawab ayat ini, lah kalau Tuhan itu banyak, pasti alam raya ini akan hancur tercabik-cabik. Ya, Tuhan ini menghendaki ciptaannya begini. Tuhan ini pengennya begini. Tuhan ini pengennya begini. Akhirnya akan hancur. Jagat raya ini kalau begini Tuhan yang satu masih pengen mataharinya jangan terbit dulu. Yang ini udah pengen enggak sekarang waktunya terbit. Yang ini ayo cepat tenggelam. Yang satu jangan dulu. Tuhan ini pengen supaya hujan. Tuhan ini jangan deh. Tuhan ini supaya pohonnya tumbuh cepat, ini berbuah enggak. Kalau banyak Tuhan pasti sistem di alam raya ini akan kacau. Maka disebutlah di sini mambiyadihi malakut. Coba kalau banyak penguasa di jagat raya ini, Tuhan lebih dari satu pasti hancur satu saja. Nah, makanya disebut wa huwa yujiru, maka Allah yang melindungi. Siapa yang berpasrah kepadanya dilindungi. Wala yujaru. Nah, ini kalau kita lihat di sini yujaru itu begini, makna yujaru itu dan dia Allah wala yujaru tidak dilindungi oleh Allah. Maksudnya begini. Kalau Allah yang memutuskan menetapkan orang ini di azab nanti di yaumil akhir, dia tidak akan dilindungi. Ya, tidak mungkin dilindungi. Artinya tidak ada yang bisa melindungi siapapun termasuk Allah karena sudah diputuskan. Sudah diberi kesempatan di dunia, sudah diberi anugerah potensi as-sam'a absara af'idah. Tapi dia tidak memaksimalkan, maka di yaumil akhir nanti wala yujaru. Dia pun tidak akan dilindungi oleh Allah. Sedikit pun tidak ada yang bisa melindungi. Itu maknanya. Ya. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui. Kembali lagi ke bawah. Ya, jadi ini yang digugah lagi. Coba lihat, kamu kan tadinya tahu. Kenapa ini persoalan kamu balik lagi? Seakan-akan diulang lagi. Pikirkan lagi, balik lagi perhatikan. Ulangi penglihatanmu. Makanya dalam Al-Quran, di dalam surat Tabarok, Al-Mulk, Summarji'il basara karrataini. Ulangi lagi penglihatanmu yang kedua kalinya. Maksudnya supaya kamu kalau belum mantap, ulang lagi. Maka Al-Quran ini mengulang pesannya. Sama kita. Pekan lalu kita sudah hadir. Hadir lagi pagi ini tujuannya supaya dicas lagi. Mungkin hadirnya kita pagi ini bertambah lagi. Bertambah lagi. Begitulah keimanan, tidak bisa dibiarkan. Harus dijaga dan diisi terus. Ayat selanjutnya, sayaquluna dillah kul fa anna tusharun.
Katakan kepada mereka, saya quluna lillah, mereka akan mengatakan lillah. Ini adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Kul fa anna tusharun, karena itu katakan Muhammad, saya quluna, orang-orang musyrik itu berkata lillah, yang punya kekuasaan dan kerajaan mengatur jagat raya ini adalah lillah, Allah. Kul, kalau begitu Muhammad, hatinya sudah mengakui, kul, katakan Muhammad, fa anna tusharun, ya, katakanlah kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Tusharun, sihir. Jadi sihir itu sebenarnya kan tipu. Ditipu kita, dialihkan perhatian kita, dibuat takut. Katakan kepada Muhammad, dari jalan mana lagi kamu ditipu? Bukankah sudah diberi anugerah, pendengaran, penglihatan, akal? Kok bisa ditipu? Setan. Nah, seakan-akan begitu pertanyaannya. Fa anna tusharun, kenapa kamu masih bisa ditipu setan? Sebenarnya tipu setan ini lemah, cuma kemasannya yang indah, dikemas, ya. Coba, gampangnya kecil kita. Di luar sana orang kalau berbusana muslimah kadang masih dianggap kampungan, itu mah. Tapi kalau dia pakaiannya yang belah begini Bu, di sini terbuka di sini, dianggapnya fashionable. Wah, ini pakaiannya cakep, menyesuaikan. Tapi kalau ada yang berbusana muslim ke acara-acara seperti ini, diplototin, ini apa ini? Oh, salah masuk Bu, ini bukan tempat majelis taklim. Iya. Ada acara-acara kita berbusana muslim malah kadang. Tapi kalau yang terbuka, terbelah, oh dianggapnya keren. Oh, ini mengikuti zaman. Gimana ceritanya? Jadi itulah tipuan setan itu sebenarnya lemah, tapi kemasannya yang indah. Kan begitu. Dikemas dosa itu sehingga orang bangga melaksanakannya, bangga mengerjakannya. Hati-hati. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran, tusharun. Ayat 90, bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Sudah datang al-haqq, kebenaran mutlak. Ya, Al-Quran kebenaran mutlak. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Sampai hari ini orang terus mengkaji dan mengkaji Al-Quran. Kenapa disebut Al-Haq? Dari awal turunnya sampai hari ini terjaga keasliannya. Apa yang menjadikan Al-Quran? Tidak ada kitab seperti Al-Quran ini dibaca jutaan manusia setiap waktu. Sehingga terjaga. Coba lihat kitab Taurat, Injil, Zabur, nggak ada lagi yang asli karena memang nggak pernah dibaca. Palsu, susah. Tapi coba lihat Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu huruf pun nggak bisa dipalsukan. Ketika ditampilkan ayat awal Al-Baqarah, apa awalnya Al-Baqarah? Seperti kan ini Ibu. Nah, coba surah Al-Fil, ini awal Al-Baqarah. Al-Baqarah, ini Al-Fil. Sama seperti ini tulisannya. Mau dibaca apa ini? Ini Al-Baqarah pertama. Bacanya apa Bapak Ibu? Alif Lam Mim. Ini Al-Fil, apa bacanya? Alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Ini bukan bacanya alama, bukan. Alama. Iya. Maaf, saya pernah nguji mahasiswa, ya, ujian skripsi, saya suruh baca, ya. Ketawa saya Ibu, ya. Alif Lam Mim Shad. Nah. Apa dibacanya? Coba baca. Ini huruf hijaiyah. Al-Matar. Al-Matar itu hujan. Ya Allah, ini kamu gak lulus kalau begitu, belajar ngaji dulu. Belajar ngaji dulu baru ujian skripsi. Gak bisa begitu. Alif Lam Mim Shad. Harus bacanya benar. Jadi begitulah Al-Quran ini. Sampai hari ini bacaannya juga begitu. Terjaga.
Selain itu, Al-Quran ini ayat-ayatnya dipakai untuk beribadah, sehingga menjadikan dia terjaga. Tapi coba kita lihat kitab lain, mana pernah dibaca untuk beribadah? Teks aslinya, original teksnya, enggak pernah. Kan Bapak Ibu, nah ini yang menjadikan. Maka disebutlah oleh Al-Quran tadi, oh ini alif lam mim. Oke, kembali tadi Pak Ji. Nah, lakadibun, sudah datang kebenaran, tapi engkau mendustakannya, ya susah. Kalau sudah datang kebenaran ditolak, ini Allah beri kita modal datangnya hidayah, tapi Anda tidak memaksimalkan, Anda tidak menggunakan, ya susah. Lakadibun itu yang susah diingat. 91, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Mattakhadallahu min waladin, Allah sama sekali tidak memiliki atau tidak mengambil anak, tidak punya anak. Nah, begini Bapak Ibu ya, di zaman Yahudi ya, di zaman Yahudi sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim itu, ya jadi kalau ada ahli ibadah di zaman Yahudi, Nabi Musa itu, ahli ibadah itu sering disebut anak-anak Tuhan. Nah, itu panggilan mereka. Ya jadi orang soleh di zaman Yahudi, Nabi Musa itu, ya ahli ibadah itu panggilan yang mulianya itu adalah anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Bukan berarti anak biologis. Itu isyarat betapa dekatnya dengan Allah. Nah, sepeninggal Nabi Musa, waktu berjalan, datanglah Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa tetap menyebut anak-anak Tuhan sebagai isyarat orang-orang yang saleh. Karena Nabi Isa itu mengajarkan juga Taurat. Ya, meluruskan kitab-kitab Taurat. Kita ini anak-anak Tuhan. Sepeninggal Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, kata anak disalahgunakan. Dianggapnya itu anak biologis. Oh itu, Isa itu anak Tuhan. Nah, disalahgunakan istilah itu. Dianggapnya anak biologis. Ya, sehingga banyak. Oh dia itu firman Tuhan keluar ke rahim Maria. Firman Tuhan yang menjadi anak. Jadi Tuhan nuzul, turun menjadi manusia. Mengambil rupa manusia. Jadi dianggapnya anak Tuhan dalam arti anak biologis. Terjadilah kemusyrikan lagi. Dianggapnya itu anak biologis. Sehingga salah diartikannya. Padahal Nabi Isa bukan. Makna anak itu dalam arti bentuk kesolehan. Nah, ketika Nabi Isa nggak ada, disalahgunakan makna anak itu, dianggapnya Isa itu anak Tuhan. Salah. Ya, begitulah awalnya. Nah, maka ketika Islam datang, diluruskan, tidak lagi digunakan istilah anak bagi orang-orang yang soleh, tetapi disebut dengan abdun, hamba. Kalau Al-Quran menggunakan kata hamba kepada seseorang, itu berarti orang yang soleh. Digunakan hamba, abdun. Makanya dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad. Pada suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini penggunaan bergeser. Karena disalahgunakan artinya tadi. Walad yang seharusnya untuk penggunaan orang soleh berubah menjadi anak dalam arti biologis. Seakan-akan dari sana. Nah maka Islam datang tidak digunakan istilah itu. Digunakan kata abdun. Nah di sini maka disebutlah. Mattakhadallahu min waladin. Allah sama sekali tidak punya anak. Tidak mengambil anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa makana ma'ahu min ilahin.
Dan Allah sama sekali tidak punya sekutu Tuhan yang lain. Kalau Tuhan itu banyak, yang tadi digambarkan, maka pasti akan hancur alam raya ini. Ya. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Ya, kalau demikian masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Tadi, oh ini ciptaannya, pasti itu yang dipelihara, dirawat. Oh ini ciptaan saya loh. Oh ini ciptaan saya. Ya kayak partai. Biasanya partai itu yang disupport, yang didukung, ya yang mendukung dia. Coba lihat orang-orang yang di parlemen. Oh ini wilayah pemilihan saya. Oh saya nggak mau tahu ini. Saya baru tahu kemarin kan waktu ada pertemuan itu partai-partai di Depok itu. Oh tenang Pak Ustadz, itu wilayah pemilihan saya. Oh berarti kalau bukan wilayah pemilihannya itu nggak dibantu, bukan urusannya dia. Ini gimana? Ya begitulah. Nah kalau Tuhan itu banyak, ya sama dengan partai tadi. Oh ini wilayah pemilihan saya, jangan diganggu ya. Ini yang saya bantu. Di seberang ini enggak, itu bukan tempat pemilihan saya. Begitu juga kalau Tuhan itu masing-masing hanya ciptaannya. La khalaqa bima khalaqa, hanya tempat ciptaannya yang dia jaga. Oh ini ciptaan saya di sini, ini subur. Di seberang itu nggak apa-apa kurus, nggak apa-apa kering. Itu bukan wilayah saya. Nggak bisa. Nah, ini yang diingatkan oleh Al-Quran. Wala'ala ba'dum ala ba'din. Ya, dan sebagian dari Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Pasti akan berkompetisi, bersaing. Supaya dia bisa menang. Maka itulah gambaran Tuhan-Tuhan yang digantung di Ka'bah waktu itu. Besok ini Tuhannya suku Hazraj. Besoknya wah Tuhannya, kita jangan kalah sama Tuhannya suku Hazraj. Suku Aus di Mekah, harus Tuhan kita lebih besar. Datang lagi besoknya Tuhan lebih gede lagi. Bersaing. Lah kalau Tuhan seperti ini akan bersaing, ya gimana ceritanya? Hancur. Bumi lagi pula ini kan benda mati, gimana ceritanya? Kamu yang buat, kamu yang sembah. Setelah disembah Tuhannya itu, bahannya dari roti dimakan Tuhannya paginya. Lah gimana ceritanya? Kan begitu, jadi bahan tertawaan. Kalau roti buaya masih mending, itu masih enak, itu roti buaya. Itu mah gak disembah, itu sekedar simbol. Ini habis dipuja-puja Tuhannya, udah selesai sembah, turunin, kita makan rame-rame. Lah ini gimana ceritanya, akalnya nggak nyambung. Ya, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Nggak bisa begitu. Ya. Ayat selanjutnya kita sampai 92 ya Bapak Ibu ya. Alimul ghaibi wasyahada fata'ala amma yusyrikun. Dialah Allah yang mengetahui semua yang gaib. Alimul ghaib, makanya minta kepada Allah, ampuni dosa kami ya Allah, baik yang gaib yang tidak saya ketahui atau asyhada yang terang-terangan. Minta kepada Allah. Seakan-akan ini isyarat, ya, betapapun besarnya dosa orang itu, baik yang gaib atau terang-terangan, selama tidak menyekutukan Allah, maka itu akan diampuni. Wa fata'ala amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini sebenarnya isyarat. Ayat ini, ya, bisa saja dosa kita ada yang sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Mungkin juga terang-terangan, ya, terang-terangan bisa bertiga. Udah, kita bagi 3 aja ini. Ya, anggaran ini kita bagi habis saja. Merasa tidak ada yang tahu, padahal atau bisa jadi sendiri. Ya. Tinggal ya, coba apa kata itu yang pengacara bling-bling? Ya. Inisialnya Hotman, kan Ibu ya. Setiap ada kasus yang masuk, yang ada di kepalanya itu bagaimana bisa menang. Yang penting menang, duit masuk. Pernah satu kasus katanya dibayar 18,5 M. 18 M masuk. Saya nggak mau tuh, yang penting masuk. Ping udah masuk. 15 M. Uang 15 M itu saya nggak pernah pegang, saya juga nggak pernah lihat. Tapi saya cuma percaya doang. Gaib. Dan bisa jadi uang sebanyak ini saya nggak pernah, bisa jadi kalau besok mati saya nggak pernah pegang, nggak pernah lihat itu duit, mati saya.
Begitu juga dosa Ibu, bisa jadi gaib, bisa juga terang-terang. Tapi selama Anda tidak menyekutukan Allah, yusyrikun, Allah akan mengampuninya. Maka ayat ini mengajarkan akidah tauhid yang mendalam. Ya, mari kita kuatkan akidah, ya, luruskan keimanan kita, jauhkan syirik. Insya Allah kalau itu terjaga kemusyrikan kita, jaga hati kita, maka insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ada dosa, Bapak Ibu, harus Allah suka hambanya yang berterus terang. Ya, nggak ada di antara kita ini yang bersih. Meski namanya murni, dosanya juga banyak, ya kan begitu Ibu? Iya, nggak ada, kita semua ada dosa. Ya, baik Ibu Bapak, ya karena ini kita sudah di akhir bulan Zulqa'dah. Ya, sebentar lagi kita akan sampai hari raya Idul Adha. Kalau hari ini tanggal 27, ya berarti 13 hari lagi kita akan sampai ya di Baitur Rahman insya Allah Bapak Ibu. Sapi sudah ada 10, masih ada 5 lagi yang belum laku. Ya, masih ada 5 lagi yang belum sold out. Ayo yang mau gabung kurban patungan, ya masih ada kuota. Ya, secepatnya bisa bergabung. Ya, semoga insya Allah jangan lewatkan kesempatan kurban ibadah tahunan ini. Ya, sehingga insya Allah kita dapat menyempurnakan ibadah kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu tahun depan kita sampai, tahun depan gak ada jaminan. Ya, dan kelebihannya kurban ini Bapak Ibu bisa kita niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Mungkin orang tua kita dulu, kakek nenek kita belum sempat berkurban, kepengen tapi belum, maka ya anaknya yang saleh-salehah ini bisa berkurban atas nama dia, niatkan untuk mereka. Ya, kemudian juga yang informasi yang mau umroh bareng nanti, ya sudah dibuka kuota lagi. Ayo cepat yang mau umroh bareng, ya silakan. Kayaknya bulan November deh umrohnya. Ya, yang mau umroh bareng silakan. Ini udah ada beberapa peserta kita yang sudah mau ikut. Ya, yang pasti insya Allah kalau bulan November cuacanya nggak begitu panas. Ya, kita rencananya nanti ke Al-Ula yang di Madinah. Ya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan, rezeki sehingga bisa bareng bersama-sama menunaikan ibadah umroh jamaah Masjid Baitur Rahman. Baik Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita petik pagi ini, wah panjang ini, nggak apa-apa sedikit ya. Kaum musyrik Mekah pada hakikatnya percaya bahwa pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesesatan mereka antara lain terletak pada mempersekutukannya dengan sesuatu, dengan mengira bahwa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi pengaruh tanpa izinnya, atau bahwa manusia tidak dapat berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diperlukan perantara-perantara daripada malaikat atau selain mereka. Nah, ini mereka sebenarnya tahu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam raya, Allah, itu jawabannya. Tapi enggan mengikuti ketetapan itu. Mereka masih nyaman, comfort zone, masih nyaman di zonanya. Mungkin karena dia mendapat keuntungan duniawi, sehingga enggan mengikuti. Ya, maka ditolak amalan-amalannya. Poin yang kedua, berbilangnya Tuhan mengundang perbedaan mereka dalam hal ketuhanan dan pengaturan. Semua tidak membutuhkan siapa dan apapun selain dirinya untuk mewujudkan pengaturan itu. Sehingga kalau memang Tuhan berbilang, maka pasti masing-masing Tuhan akan mencipta apa yang dia kehendaki dan mengatur sendiri ciptaannya tanpa sedikit pun campur tangan dari Tuhan yang lain. Ini bahayanya kalau Tuhan itu banyak. Ya, masing-masing. Padahal Allah sendiri menyebut, saya bersaksi tidak mengenal Tuhan lain. Lah kalau Allah sendiri tidak mengenal, lah dari mana manusia ini bisa mengenal Tuhan-Tuhan lain? Ya. Nah, poin yang ketiga, oh ini dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui segala sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Alimul ghaibi wasyahadah.
Dia sama sekali tidak mengetahui adanya Tuhan selain dirinya sendiri. Karena itu sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 18. Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyaksikan yang demikian. Artinya Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain saya. Saya tidak tahu kalau ada Tuhan lain selain saya. Tapi kok manusia bisa mengadakan Tuhan lain? Dari mana ini ceritanya? Ya, nah ini untuk tujuannya kajian pagi ini untuk kembali menguatkan akidah kita, perkokoh akidah kita sebagai pondasi di dalam beragama. Insya Allah dengan akidah yang kuat, mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, inilah yang bisa kita ambil. Gak ada lagi, masih ada nggak Pak Haji? Habis. Wallahu a'lam. Nggak banyak kok. Ya, mudah-mudahan materi kita pagi ini surah Al-Mu'minun ayat 84 sampai 92. Ya, oh, ada pertanyaan dari Pak Haji ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan tadi bahwa Allah itu Maha Tunggal. Tetapi dalam Al-Quran juga menyebutkan kami. Aku itu tunggal, tapi menyebutkan kami. Misalkan di surah Al-Mu'minun itu ayat 66 Allah mengatakan ayat-ayat aku. Tetapi di surah 76-77 dan sesungguhnya kami dan apabila kami. Nah pengertiannya kami sama aku, padahal aku tunggal, kami jamak. Nah, ini bagaimana dengan Allah mengatakan kami? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, ya Ibu Bapak hadirin kita lihat sedikit ya. Oke. Dalam bahasa Arab, nahnu itu artinya kami. Sering dalam Al-Quran, nahnu itu kami. Sedikit, siapa tahu pertanyaan ini sama. Meski pernah disampaikan dulu, ketika Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran, ya coba kita lihat, itu maknanya bukan berarti Allah itu banyak. Nah, tapi ketika Allah menggunakan kami, artinya persoalan itu ada campur tangan Allah. Ada campur tangan manusia, maaf. Hanya coba, ya saya pernah gambarkan, ketika Allah menciptakan alam raya ini, Allah menggunakan aku ciptakan jagat raya ini beserta isinya, tidak ada pihak lain, maka dia gunakan aku. Nah, aku ciptakan Adam dan pasangannya, tidak ada pihak lain yang terlibat. Aku ciptakan Isa bin Maryam, aku bukan kami. Nah, kan Bapak Ibu, aku ciptakan Isa bin Maryam. Aku tiupkan roh. Aku tiupkan roh. Tidak ada pihak lain. Hanya itu persoalan yang Allah gunakan aku. Selebihnya Allah gunakan kami. Kami ciptakan kalian. Siapa yang terlibat dalam kelahiran kita? Orang tua kita. Kami beri kalian rejeki. Allah gunakan kami. Artinya kalau Anda mau mendapatkan rejeki, Anda harus mencarinya. Allah sudah berikan, Allah sudah sebar. Pagi-pagi itu, Bapak Ibu, pagi-pagi ketika ayam itu sudah berkokok, ayam jantan berkokok-kokok, 3:30 itu malaikat sudah datang bagi-bagi rejeki. Siapa yang bangun ambil. Makanya kan sering orang tua kita, ayo bangun, jangan sampai rejekinya keduluan dipatok ayam. Jangan sampai ayamnya lebih duluan turun daripada kita bangun dari tempat tidur. Bangunlah tahajud, siap-siap supaya dapat rejeki. Jangan tidur lagi. Makanya dulu pesan, saya ingat pesan Kiai di pondok, siapa yang tidur setelah sholat subuh, maka dia akan mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya.
Siapa yang tidur setelah sholat asar, maka dia akan mewariskan penyakit kepada anak-anaknya. Oh, bahaya. Jadi luar biasa sebenarnya Islam. Kami beri kalian rejeki. Nah, Anda harus terlibat. Kami panjangkan umurnya. Di dalam surah Yasin. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Kami panjangkan umur kalian. Maksudnya kalau mau Anda panjang umur, pahami resep-resep kesehatan. Jaga kesehatannya, jaga pola makannya, jaga istirahatnya, olahraganya. Insya Allah Anda akan panjang umur. Kami bukakan pintu surga neraka. Nah, mau masuk neraka? Allah gunakan kami, bukan aku. Kami buka pintu surga. Nah, siapa yang mau masuk? Ayo. Allah tidak menyebut aku buka pintu surga. Kami. Kalau Anda mau masuk surga, ayo. Ini jalannya. Ini caranya. Banyak. Silakan. Jadi bukan aku. Nah, kami tetapkan nasib baik buruknya. Kita yang menentukan. Nah, dulu pernah saya katakan Ibu ya. Ya. Ketika kita berumur 4 bulan dalam rahim ibu, disitulah ditiupkan roh. Sebelum ditiup roh, disuruh malaikat. Malaikat tulis dulu keadaan hambaku nanti ini. Tulis. Oh, maka di situ di dalam hadis ini kami tuliskan rezekinya. Kami tuliskan nasib baik buruknya. Kami tuliskan umurnya. Kami tuliskan jodohnya. Kami tuliskan surga nerakanya. Semuanya kami. Tapi ketika akan ditiup roh, Allah tidak menyebut kami. Aku yang tiupkan, wa nafakhtu fihi ruhi. Oke malaikat, sudah ditulis. Aku tiupkan roh. Roh inilah selalu mengajak untuk beribadah kepada Allah. Karena ada sifat-sifat keilahian di dalam diri kita ini. Roh itu selalu mengajak. Ayo Bu, ayo Pak ke taklim hari Ahad pagi ayo. Ayo, itu yang selalu mengajak berbuat baik. Karena memang sumbernya dari Allah. Nah, itu bedanya. Jadi pengguna, jadi kalau kita nanti baca Quran Bapak Ibu, ketika menemukan nahnu, kami, berarti manusia campur tangan terhadap persoalan itu. Hanya menciptakan alam raya Allah gunakan aku, menciptakan Adam dan pasangannya aku, menciptakan Isa bin Maryam aku kata Allah, dan meniupkan roh adalah aku. Selebihnya Allah gunakan kami. Jadi berbeda Ustaz. Ada yang mengatakan kami menjalankan pemerintahan, artinya presiden dan menteri. Ya. Kalau nggak ada menteri tidak bisa. Tapi tidak bisa dikatakan Allah bersama malaikatnya menjalankan. Berarti seolah-olah Allah nggak bisa, tapi tidak itu ya. Bukan. Ya. Oke. Makasih. Oke, itu atas perintah Allah. Oke, mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan sama dengan kita semua pertanyaan tadi. Oke, sudah jelas barangkali Bapak Ibu. Laporan ya dari Gaza, langsung reporter Baitur Rahman dari medan perang Gaza. Silakan Bu Ajeng. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang mengisi absen 53, bapak-bapak 38, infak yang masuk Rp842.000. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak ya. Kita bersyukur dan juga tentunya bantuan terhadap Palestina yang ngeri, sedih kita lihat hari ini. Luar biasa jahatnya Zionis, teroris Yahudi ini. Nangis kita lihat Ibu ya. Ini kasihan ya, mudah-mudahan insya Allah bantuan kita kepada Gaza, saudara kita di sana ya, insya Allah. Nangis Ibu, sudah awal Ramadan tidak boleh ada blokade masuk, sehingga penduduk Gaza ini kelaparan betul-betul, nauzubillah. Nangis Ibu ya, hanya doa yang bisa kita panjatkan, mudah-mudahan Allah ya, dengan kemampuan kita hanya mungkin sebagian kecil yang bisa kita sisihkan ya. Saya terus memantau tiap hari, nangis terus ya, melihat nangis Ibu, sedih saudara kita di sana ya. Luar biasa ini jahatnya Zionis Yahudi ini. Tapi kabar baiknya kemarin ternyata ada dokter suami istri dari sana bertugas. Tapi itulah katanya kuasa Allah ya. Perempuan di Gaza, di Palestina, Allah beri kesuburan luar biasa.
dan Allah beri dia ketabahan luar biasa. Suaminya di penjara, ditahan oleh Israel, tapi ada mata-mata yang menyelundupkan sperma mereka sehingga dikirim ke istrinya. Jadi ada katanya ibu rata-rata banyak yang ada ibu di sana anaknya 11 dengan 6 kali melahirkan. Jadi 5 kali kembar-kembar, kemudian ada sekali. Jadi ada yang disandra 9 tahun. 9 tahun disandra, pas keluar udah istrinya udah punya anak 3 dari spermanya di penjara, dibawa. Ada khusus, jadi itu kerjanya dokter juga di sana. Itulah, jadi ternyata meski banyak meninggal tapi ternyata pertumbuhan juga, kelahiran luar biasa di Gaza itu. Jadi sudah istrinya menunggu, jadi suaminya ditahan, tapi ada mata-mata yang menyelundupkan sperma itu, ada dikasih dari dokter sendiri itu yang dengan kecanggihan juga. Ya, disuntikan ke istrinya, subur melahirkan, ya Allah. Nah inilah mudah-mudahan, jadi tetap itu angka kelahiran di sana tinggi sekali kata dokter kemarin itu. Ya mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kita. Ya jahatnya ini Amerika, negara di belakangnya. Ya ini kan sebenarnya proksi, ini buatan Amerika Inggris. Ya kita berharap ya Allah datangkan pertolongan, umat Islam bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Baca terus ayat ini. Ya, khususnya sesudah kita sholat. Mudah-mudahan Allah datangkan pertolongan kepada umat Islam ini. Ya, itu barangkali ibu ya, mudah-mudahan kita tergerak ya, mungkin jangkauan kita, skala kita ya seperti inilah. Ya, kita sebarkan lagi kepada saudara kita. Ya supaya insya Allah umat Islam sadar, terketuk hatinya untuk membantu, dan insya Allah kemenangan akan datang. Ya, baik Bapak Ibu, laporan sudah selesai semuanya, kurban sudah, informasi umrah sudah, kopi juga sudah habis, ya sudah selesai, ya, kue juga habis, ya. Oke, mudah-mudahan insya Allah pengajian kita berkah hari ini kita tutup dengan doa bersama, ya Bapak Ibu. Ya kita juga doakan keluarga kita yang lagi kurang sehat, semuanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya. Yang anak-anaknya yang mungkin yang masih studi, ya mudah-mudahan Allah beri kemudahan, kelancaran. Yang lagi mencari pekerjaan dipertemukan pekerjaan yang halal berkah, itu yang nomor 1. Yang anak-anaknya kita berharap anak-anak kita juga dipertemukan jodoh yang terbaik. Ya insya Allah ya. Diberikan kelancaran urusan dunia dan akhirat kita, sehingga insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau ikut gabung patungan kurban bisa menghubungi panitia kurban, ada Bu Andi, ada Pak Tris, ada Bu Majelis Talim. Untuk yang umroh bisa ke Bu Haji Andi. Ya. Demikian, wassalamualaikum.